Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan meneruskan kajian kita, yaitu mempelajari daripada ilmu akhlak dengan kitab Akhlak lil Banin. Sudah sampai pembahasan yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-waladul amin, anak yang jujur. Bagaimana keseharian anak yang jujur, kepribadiannya, tingkah lakunya, seorang anak yang jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Kurang lebih pengarang kitab menggambarkan seperti ini. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muhammad waladun amin. Muhammad anak yang jujur dan atau dapat dipercaya. Tipikalnya seorang yang jujur dan dapat dipercaya, ya khafullah, dia mempunyai kepribadian yang takut sama Allah. Ada sifat khauf di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah. Mau berbuat dosa takut. Mencuri takut. Menyolong takut. Mengambil hak orang lain takut. Rasanya kayak ada yang ngawasi di dalam dadanya, di dalam dirinya, pikirannya, merasa terawasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia merasakan ketakutan itu. Nah, itu tipikal orang yang jujur ya. Wa zata yaumin wa yamtasilu amrahu, dan dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, jadi ketakwaannya berjalan seiringan dengan sifat-sifatnya. Maka bersyukur sekali ya ketika kita dianugerahi sifat yang sangat baik, yaitu al-amin, jujur ya. Sehingga sifat-sifat yang baik lainnya itu akan mengikuti tuh ya, beriringan. Di antaranya karena satu perbuatan baik, akhlak yang baik, akhirnya timbul kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagaimana bunga yang wangi, kemudian dia akan memberikan efek harum semerbak pada seluruh ruangan. Nah, kurang lebih akhlak yang mulia seperti itu. Jika kita ibaratkan dengan bunga. Enak bunga dilihat, wangi, ya, memberi pesona, kemudian harum semerbak untuk sisi-sisinya. Ya. Nah, begitu juga kalau ada orang yang akhlaknya mulia, jadi panutan, enak dilihat, kemudian dia mempengaruhi ya sisi-sisi yang ada di luarnya. Ya, murid-muridnya, keluarganya, yang kenal sama dia akan
dihormati dan mencontohkan tingkah laku orang yang punya akhlak mulia tersebut. Wazata yaumin, dan pada suatu hari, qalat lahu ukhtuhu Su'ad, berkata kepadanya saudarinya, yaitu Su'ad, ya akhi, wahai saudaraku, kata dia, inna abana, sesungguhnya ayah kita, qad kharaja minal bait, telah keluar dari rumah. Fahallu ma bina naftah khizanat ta'am. Kalau begitu marilah kita membuka khizanat ta'am, lemari makanan. Ya, jadi saudari perempuannya ngajak buka makanan karena babanya udah kagak ada di rumah. Ya, kalau ada takut dia. Sering diomelin barangkali, ya. Linakula ma fiha minal makulat allaziza, agar kita supaya bisa makan tuh dari makanan-makanan al-laziz, yang enak, yang lezat, ya. Fa abuna la yanzur ilaina, karena bapak kita nggak lihat. Ayo kita makan. Kita buka tuh lemari makanan. Kita puas-puasin banyak makan, kata saudarinya. Fa ajabaha Muhammad. Kemudian si Muhammad menjawabnya, hakikatan ya ukhti, sesungguhnya wahai saudariku, inna abana la yanzur ilaina. Memang bapak kita nggak lihat kita kalau kita buka lemari, kalau kita makan makanan yang ada di dalamnya. Walakin amata'lamin, akan tetapi apakah kamu tidak tahu, annallaha huwallazi yanzuru ilaina, bahwasanya dialah Allah yang melihat kita. Allah menyaksikan kita, wahai saudariku, katanya. Kata Muhammad. Allah lihat apa yang kita perbuat. Fahdari mislah hazal amalil qabih, maka hindarilah perumpamaan amal yang jelek ini. Jauhin, jangan dibiasain, kata Muhammad. Li'annaki law akhati syai'an, karena kamu jikalau mengambil sesuatu bigairi ridho abika, tanpa redo ayahmu, tanpa izin atau keikhlasan ayahmu, fa innallaha yaghdabu alaiki, nanti Allah bakal marah sama kamu, katanya begitu. Dinasehatin ketika saudarinya melakukan kesalahan. Wa sawfa yu'aqibuki, nanti Allah juga bakal memberi iqab, memberi hukuman kepadamu takutnya. Fa khafat Su'ad, maka si Su'ad rada takut, merasa takut. Iya sih, katanya begitu, ya. Wastahat min su'i niyatiha, kemudian si Su'ad akhirnya pun merasa malu, ya, dari keburukan niatnya itu. Merasa malu sendiri dia karena sudah ditegur, ya. Wa qalat, dan si Su'ad berkata, sahih kalamuka ya akhi, benar ucapanmu wahai saudaraku, wa ashkuruka kasiran, aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, ala hadhihin nasiha at-tayyibah, atas nasihat ini yang baik. Nah, kita coba lihat cerita itu, ya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Andai kata kita dinasehati oleh orang ketika berbuat salah, dia nggak marah, tapi dia bersyukur, dia berterima kasih bahwa kamu telah menegur saya, memberi nasihat saya, kemudian menunjukkan jalan yang baik kepada saya. Tuh, itu sikap kita kalau lagi ditegur. Kebanyakan orang kan kalau ditegur malah marah, ya. Itu mengindikasikan bahwa jati dirinya itu emosional, pemarah. Nah, itu dianjurkan oleh Nabi
untuk melakukan isti'azah, yaitu berlindung kepada Allah dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, atau macam-macam isti'azah lainnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, boleh dengan kalimat itu, atau yang lain-lainnya. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil, kalau teman kita, saudara kita, ya, siapapun itu sedang baru niat mau berbuat buruk, langsung kita tegur, kita nasehatin. Karena nasihat itu penting. Nasihat itu menjadi perwakilan buat kita. Nasihat itu sebagai rem buat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Ya. Jadi karena agama itu nasihat, maka penting belajar menuntut ilmu agama. Setiap kita mau berbuat maksiat, mencuri, berzina, minum minuman keras, dan maksiat-maksiat yang lainnya, maka nanti agama menjadi rem buat dia. Tuh. Menjadi nasihat. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, bahwa itu berdosa. Tuh. Karena kan kita selama ini hidup sendiri, nggak ada kita mempunyai pengacara yang selalu negor kita kalau salah, nggak ada. Yang negor kita tuh cuma agama yang ada di dalam diri kita. Agama itu adalah, kata Nabi, jawahir, salah satu permata yang mulia yang melekat di dalam diri manusia, maka patut kita menjaganya. Jadi begitu ya pelajaran yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan ya sifat jujur, kemudian saling memberi nasihat. Gak perlu marah kalau dinasehatin. Kalau memang itu benar, kita harus introspeksi diri, sadar diri sebelum terlambat, ya. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, al-waladul muti', anak yang berbakti, yang taat. Hasan waladun muti'. Ada Hasan, anaknya sangat taat. Ini contoh aja. Yusolli kulla yaum, tipikal anak yang berbakti taat itu, dia setiap harinya melaksanakan sholat. Itu mengindikasikan bahwa anak tersebut anak yang taat. Orang tersebut taat. Ya. Jelas banget udah. Ya, kita bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, mana yang benar dan mana yang salah, udah jelas. Ya, biasanya anak yang taat itu dia pasti rajin sholatnya setiap hari. As-salawatil khamsa fi awqatiha, sholat yang 5 waktu itu pada waktu-waktunya. Jadi dia selalu sholat tepat waktu, berusaha 5 waktu, ya, berusaha terus, ya. Kalau memang nggak bisa tepat waktu, ya, yang penting jangan sampai sholatnya ditinggal. Kalau memang kita lemah, ya. Yang penting hiduplah kamu dan jangan pernah lupa jangan pernah lupa untuk sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Wa yuwazib alal hudur fil madrasah, dan selalu memperhatikan untuk hadir ke dalam sekolah. Jadi dia berusaha ya untuk selalu menuntut ilmu di sekolah, di madrasah, di majelis ilmu, ya. Dia selalu memperhatikan itu karena baginya ilmu itu adalah pintu kesuksesan buat dirinya dan dia paham itu. Itulah tipikal anak yang taat. Selain dia rajin sholatnya, dia juga rajin sekolahnya. Nah, kalau dia kagak rajin sekolahnya, itu mengindikasikan anak itu bukan golongan anak yang taat. Ketika
kita dapati anak itu bukan orang yang taat, maka harus ditegurnya, harus kita nasihatin, kasih tahu ya. Sebagaimana logikanya motor nih. Motor kalau rusak ya, nggak bisa jalan ya, maka dia bakal ke bengkel, bawa dia ke bengkel ya, dioperasi ya, diketok, dilas dan lain-lain tuh, diapain tuh motor sampai tuh motor bisa jalan. Akhirnya setelah beberapa hari ya di bengkel, akhirnya itu motor hidup dan bisa jalan. Begitu juga anak ya. Kalau anak kagak taat, badung ya, males-malesan sekolahnya, males-malesan sholatnya ya, kita kirim ke bengkel, kirimin anak ke bengkel. Emang ada bengkel manusia? Ada ya. Di mana? Di majelis ilmu, di pesantren, di masjid tempat menuntut ilmu, di musola, di madrasah. Itu ladang-ladang ilmu, itu bengkel. Yang mana di sana kita sering sekali mendengarkan ya untayan mutiara, nasihat-nasihat supaya menegur diri kita. Ya jangan sampai terlena oleh dunia, terlalu jauh dengan harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, datang tuh ke bengkel manusia ya, yaitu tempat di mana menuntut ilmu agama. Supaya kita bisa mengintrospeksi diri, sering-sering dengar nasihat. Agama itu penting sekali, saudara. Ya. Nah, kemudian tipikalnya wa ala qiraatil Quran, dia juga selalu memperhatikan baca Qur'annya, perhatiin ya, rajin ya. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti tuh Quran bakal datang di hari kiamat. Hari kiamat, hari yang penuh dengan huru-hara ya, kekacauan di mana-mana ya, kerusakan di mana-mana. Nah, Quran itu bakal datang nolongin orang yang suka baca, bukan yang sekedar baca, bukan. Ala sahibihi ya, syafi'an li ashabi, memberi syafaat pertolongan buat ahlinya yang rajin baca Quran, bukan yang sekedar ya, tapi mereka yang rajin baca Quran. Wa mutola'at durus fil bait, dan anak yang taat itu cirinya, tipikalnya ya, selalu mengulang-ulang pelajaran. Nah, buat anak-anak yang sekolah rajin-rajin belajar ya, ulang-ulangi pelajaran yang di sekolah, kasih tahu ya. Walizalik yuhibbu abuhu wa umuhu, oleh karenanya dia dicintai oleh ayahnya dan juga ibunya. Kan enak orang tua kalau ngelihat anaknya modelnya begitu, resep dilihat ya. Kalau anak minta jajan gampang ngeluarin duitnya emak sama bapaknya. Kenapa? Karena anaknya baik, anaknya taat, sholatnya rajin, sekolahnya rajin ya, apa-apanya mau disuruh rajin ya, karena dia taat ya. Jadi orang tua pun akhirnya segan ngelihat dia ya, enak gitu. Wa asatizatahu wa jami'un nas, dan juga disukai guru-gurunya dan juga banyak orang. Orang-orang pun senang ngelihat dia ya. Orangnya friendly, sohib banget ya. Baik, tingkah lakunya baik, sopan santun, tutur katanya juga, Masya Allah. Wa min adatihi idza aradan naum, dan diantara kebiasaannya apabila tidur nih, ciri anak yang taat, kalau mau tidur aja, apa yang dia lakuin? An yazkurullah, dia zikir sama Allah. Sebelum tidur dia zikir ya. Bukan main Mobile Legend, bukan.
main app bukan, ya. Yang dia lakuin tapi zikir. Ya, ini kita kadang-kadang hidup di zaman kayak begini nih kudu hati-hati kadang-kadang, ya. Kudu paham bisa menata diri, jangan sampai kesalahan. Nabi dulu ngajarin kalau sebelum tidur itu zikir. Nih kayak anak ini nih ya. Masya Allah. Gambarannya luar biasa. Beda banget sama zaman sekarang anak-anaknya. Wa yashkuruhu ala an hafizahu tula yaumi, dan bersyukur dia kepada Allah karena telah menjaga dirinya sepanjang hari, minal bala, dari bala musibah, wal aza, dan juga gangguan-gangguan. Karena dia selalu berzikir dan bersyukur, akhirnya Allah menjaganya. Summa yakulu, kemudian dia berdoa dan berkata, Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Jadi dia bertawakal di dalam doa hidup dan matinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iza qama min naumihi, dan apabila bangun dari tidurnya, yashkurullaha ala ni'matin naum, dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya tidur. Tuh tidur tuh nikmat. Coba orang kalau kagak tidur 3 hari aja mati. Ya. Orang kalau kagak tidur 3 hari mati dia. Coba-coba dah. Jadi tidur itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan orang kurang bersyukur, ya. Nggak tahu dia nikmatnya tidur. Tidur itu mati kecil. Nah, nanti mati gedenya mati beneran, ya. Makanya mumpung lagi masih pada hidup, kita rajin-rajin bersyukur kepada Allah, buktiin kecintaan kita kepada Allah. Tunjukin rasa cinta kita sama Allah bagaimana. Semampu kamu lakukan. Jangan paksain yang nggak mampu. Jangan. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Kalau kamu sholat duha cuma bisa 2 rakaat, ya udah 2 rakaat aja, jangan nambah. Ya, nggak perlu. Yang penting istiqomah, continue terus. Biar kata 2 rakaat ya. Gitu, nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit. Ya. Yang penting kita ada berusaha semaksimal mungkin. Kemudian wa yaqulu, dan dia berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah bangun dia berdoa, segala puji bagi Allah yang menghidupkanku setelah aku mati, dan hanya kepadanya aku kembali. Itu doanya begitu. Wa min adatihi, dan diantara kebiasaannya juga, aidon idza akal, apabila makan, an yakula awalan, dia berkata terlebih dahulu atau berdoa bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum makan dia baca bismillah. Awalilah segala aktivitasmu dengan bismillah, karena baca bismillah itu adalah salah satu proses penyucian diri kita, menghapus segala salah dan dosa-dosa kita, kemudian memberikan keberkahan dalam aktivitas yang kita kerjakan, memberikan kesuksesan, keberhasilan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita awali aktivitas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faraga minhu, dan apabila udah selesai, yashkurullaha ala ni'matil akal, dia bersyukur kepada Allah, ya, dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian sesudah beraktivitas kita, kalau udah kelar, ya biar lebih tebal lagi keberhasilan dan berkahnya aktivitas itu, ucapin alhamdulillah. Ya. Li'annahu, karena dia ya'lamu, tahu, annallaha, bahwasanya Allah, huwallazi aujadalahu ta'am, dialah yang telah mengadakan itu makanan. Dia yang udah kirim makanan itu untuk masuk ke dalam mulutnya. Dia tahu, Allah yang ngasih udah. Ya. Jadi dia sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah.
Wa yaqulu, maka dia berkata, alhamdulillahillazi at'amani hazat ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan hazat ta'am, makanan ini. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan juga telah memberi rezeki kepadaku dari segala upaya dan daya. Ma'as ada hadal waladul muti'. Maka sangat senang, sangat bahagialah anak yang taat itu. Yardo anhu rabbuh, yang mana Allah bakal redo, bakal rela kepada dia. Ya, Allah sangat senang sama dia. Wa sawfa yadkhuluhul jannah, dan insya Allah dia bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita juga dapat memiliki akhlak mulia. Oleh karenanya kita patut mencontoh perilaku keseharian daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita bisa mencontohkan akhlak yang mulia kalau kita nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad, kesehariannya bagaimana, sikapnya kepada teman, tetangga, suami istri, bagaimana caranya Nabi menyikapi mereka semua. Tidak lain dan kita tahu hanya ada di majlis-majlis ilmu untuk mengetahui keseharian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita juga dapat mempraktekkan segala ilmu kita yang sudah kita kaji pada hari ini, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari saudara kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.